Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan untuk pertemuan praktikum yang ke-9, yaitu multiplexer. Jadi multiplexer ini disingkat dengan MUX, yaitu suatu rangkaian yang mempunyai input atau masukan 2 atau lebih, dan hanya mempunyai satu output. Nah, jadi inputnya itu banyak, outputnya itu hanya satu, ya. Nah, di dalam multiplexer ini terdapat suatu pemilih. Nah, jadi pemilih ini untuk menentukan masukannya, ya. Sehingga dapat disimpulkan multiplexer adalah rangkaian elektronika yang dapat dipilih inputnya untuk meneruskan data sinyal ke dalam outputnya. Nah, kalau dilihat di sini digambar logika multiplexer dengan 2 input. Nah, ini adalah rangkaian multiplexer dengan 2 input, ya, di mana inputnya ada 2, ya. Kemudian pemilihnya 1. Kemudian untuk outputnya itu 1, ya. Di sini menggunakan gerbang N ada 2, ya. Kalau untuk rangkaian multiplexer 2 input, rangkaian gerbang N-nya ada 2, kemudian menggunakan gerbang NOT, kemudian menggunakan gerbang OR. Jadi seperti ini. Ya. Jadi input inilah yang akan dipilih oleh pemilih atau selektor ini, kemudian diteruskan kepada outputnya. Nah, jadi seperti itu untuk rangkaian multiplexer. Nah, di sini juga ada contoh rangkaian multiplexer untuk 4 input. Ini 4 input itu yang dimulai dengan D0 sampai D3. Nah, jadi ada 4. Kemudian ini selektornya ada 2. Ya. Kemudian outputnya 1. Nah, oke. Nah, kalau misalnya selektornya ada 2, ya, berarti inputnya ada berapa? Kalau selektornya ada 2, ya, berarti inputnya ada berapa? Berarti untuk menentukan inputnya, berarti 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 ini pangkatnya 2 karena selektornya ada 2, ya. Nah, 2 pangkat 2 berarti inputnya ada 4. Nah, kalau selektornya ada 3, berarti untuk inputnya 2 pangkat 3. Berarti selektornya ada 8. Jadi seperti itu, ya. Kalau selektornya 1, berarti 2 pangkat 1, untuk inputnya ada 2. Jadi seperti itu, ya, untuk menentukan berapa selektor dan berapa input. Nah, jadi 2 pangkat N itu untuk input, N-nya itu untuk menentukan selektornya. Nah, di sini selektornya itu kondisinya 00. Nah, kalau kondisinya 00, ya, 00 dalam linearnya itu kalau kita konversikan desimal, maka D0 ini yang akan dipilih untuk diteruskan ke outputnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di tabel, ya. Nah, di sini di tabel multiplexer dengan 4 input. Nah, S1, S0 ini selektor 1 dan selektor 0. Nah, kemudian Y-nya untuk outputnya. Jadi, ya, selektor ini yang akan menentukan input mana yang akan dipilih. Kalau selektornya 00, maka D0 ini yang akan diteruskan ke output. Jika selektornya adalah 01, ya, itu D1 yang akan dipilih. Kalau 10, D2 yang dipilih. Kalau 11, D3 yang dipilih. Nah, jadi biar kalian mudah mengingatnya, 0 ini kan bilangan biner, ya. Nah, kalau bilangan biner dikonversikan ke desimal itu 0. Kalau 01 dikonversikan ke desimal itu 1. Makanya yang dipilih adalah kalau misalnya 00 maka D0. 01
D1 yang dipilih. Itu juga kalau 10 ya dalam bilangan biner, kalau desimalnya itu 2, maka D2 itu yang dipilih ke outputnya. Kalau misalnya 11, bilangan biner D11 dikonversikan ke desimal, itu D3 yang dipilih. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kalian harus bisa juga mengingat bagaimana konversi dari biner ke desimal. Jadi seperti itu. Oke. Nah, prosedur praktikumnya, buatlah rangkaian multiplexer 4 input dengan menggunakan logisim, simulasikan dan buatlah tabel kebenarannya. Nah, di sini tugas kalian adalah membuat multiplexer dengan 4 input. Nih, ini sudah ada contohnya. Silakan kalian gunakan aplikasi logisim buat seperti ini. Dan ini juga sudah ada tabel kebenarannya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian simulasikan. Nah, untuk selanjutnya adalah demultiplexer. Nah, demultiplexer atau disingkat dengan demux ya, merupakan rangkaian elektronika yang mempunyai output 2 atau lebih dan hanya mempunyai 1 output. Nah, jadi di dalam multiplexer ini terdapat suatu pemilih atau pemilih keluaran outputnya. Jadi demultiplexer ini merupakan rangkaian dapat dipilih outputnya ya, untuk meneruskan data dari inputnya. Kalau yang multiplexer yang dipilih inputnya, kalau demultiplexer yang dipilih outputnya, ya. Dan terbalik, inputnya hanya 1, outputnya yang banyak. Kalau multiplexer, inputnya banyak, outputnya 1. Seperti itu ya. Ini contoh demultiplexer dengan 2 keluaran. Kalau 2 keluaran, berarti pemilihnya 1. Nah, kalau keluarannya 4, pemilihnya 2. Jadi untuk menentukan berapa keluaran, berapa input, jadi kalau untuk 2 pangkat N itu untuk outputnya, N-nya untuk pemilih. Kalau pemilihnya 1, berarti 2 pangkat 1. Nah, jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi 2 itu untuk outputnya. Kalau pemilihnya 2, berarti 2 pangkat 2. Pemilihnya 2, outputnya 4. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh demultiplexer dengan 4 keluaran ya. Nah, di sini kalau misalnya outputnya input selektornya ada 2 ya, berarti outputnya 4. Nah, karena 2 ini 2 pangkat N, untuk menentukan outputnya yaitu 4. Karena N-nya 2, berarti outputnya ada 4. Ya. Jadi seperti ini. Nah, inputnya ini tetap 1 inputnya. Dan kondisinya harus 1 ya, ketika nanti disimulasikan. Nah, nanti yang kita mainkan di sini adalah di bagian selektornya. Kalau 00, maka yang dipilih outputnya yang mana? Kalau 01, outputnya yang mana dipilih? Kalau 10, output mana yang dipilih? Kalau 11, output mana yang dipilih? Jadi seperti itu. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk demultiplexer. Ini input, select line atau selektornya ya, kemudian outputnya. Nah, input ini kondisinya 1. Ketika disimulasikan, inputnya harus kondisi 1 atau menyala ya dalam istilah elektronikanya. Kemudian select line ini adalah selektor. Nah, karena di sini ada 4 input, berarti selektornya ada 2. Diwakili oleh S1 dan S0. Nah, outputnya ada 4. Yaitu D0 sampai D3. Nah, kalau disimulasikan, kalau kondisinya 00 ya, di S1-nya 0, S0-nya 0, maka output yang dipilih adalah D0. Ini 1 ini mewakili untuk yang diteruskan itu yaitu D0. Nah, kalau misalnya selektornya 01, oke, Ibu jelaskan kembali ya, mungkin tadi takutnya tidak tersampaikan ya. Jadi demultiplexer untuk 4 keluaran ini yaitu
memiliki selektor 2 dan outputnya 4. Jika yang dipilih adalah 00, maka yang diteruskan adalah D0 ini yang dipilih ya. Nah, untuk lebih jelasnya ada di tabel kebenaran ya. Kalau 00 maka D0 ini yang dipilih, kalau 01 maka D1 ini yang dipilih ya. Kalau 10 maka D2 ini yang dipilih, kalau 11 maka D3 ini yang dipilih. Jadi tugas kalian adalah membuat rangkaian multiplexer 4 keluaran dengan menggunakan logisim, simulasikan dan buatlah tabel kebenarannya. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Jadi tinggal kalian buat menggunakan aplikasi logisim dan buat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran sebenarnya sudah ada di sini. Tinggal kalian lihat, bandingkan antara tabel kebenaran dengan simulasi dari multiplexer menggunakan logisim. Oke. Selanjutnya Ibu akan simulasikan menggunakan logisim ya. Ini Ibu akan mencontohkan multiplexer dengan 4 input. Nah, ini adalah multiplexer dengan 4 input ya. Nah, kalau multiplexer itu dia inputnya banyak, outputnya 1. Nah, selektor ini fungsinya adalah memilih inputnya ini ya yang akan diteruskan ke outputnya. Misalnya 00 maka maka D0 ini yang akan diteruskan. Kemudian jika 10 ya. Oke, sebelumnya ini harus dalam kondisi menyala semua. Ya. Nah, baru bisa kita tentukan. Nah, ini harus dalam kondisi 1 semua untuk inputnya, baru kita mainkan di bagian selektornya. Nah, kalau misal 00, maka yang dipilih adalah D0. Kalau 01, ya, maka yang dipilih adalah D1. Nah, untuk melihatnya, ini bisa kalian lihat ya, garis hijau ini, yang di bagian input untuk gerbang OR ini yang menyala adalah ini. Nah, berarti ini diwakili oleh D1. Ya. Nah, kemudian kalau dia 10, maka D2 ini yang akan diteruskan ya ke outputnya. Kalau dia 11, maka output D3 ini yang akan diteruskan ke outputnya. Nah, ini adalah multiplexer dengan 4 input ya. Oke. Mungkin selanjutnya akan saya simulasikan untuk demultiplexernya. Nah, ini adalah contoh demultiplexer dengan 4 input. Nah, tadi kebalikan, kalau untuk multiplexer itu banyak input. Kalau demultiplexer itu inputnya 1 saja.
Nah, inputnya ini harus dalam kondisi menyala, ya. Nah, baru kita mainkan di bagian selektornya. Jadi, demultiplexer adalah memilih outputnya. Kebalikan dari tadi ya. Kalau multiplexer memilih input, kalau ini memilih output. Nah, kalau misalnya 00, 00, ya, bacanya dari S1, S0 ya, 00, maka yang dipilih adalah D0. Kalau 01, maka yang dipilih outputnya adalah D1. Kalau 10, maka yang dipilih adalah D2. Kalau 11 ya, maka dipilih adalah D3. Jadi seperti itu untuk simulasi multiplexer. Jadi multiplexer ini adalah yang dipilih adalah outputnya. Dengan kondisi inputnya harus menyala. Ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja mungkin untuk penjelasan praktikum mengenai multiplexer dan demultiplexer. Ibu harap kalian bisa memahaminya dan bisa kalian latihan lagi di rumah ya. Kerjakan tugasnya sesuai dengan prosedur praktikumnya. Nah, jadi buat rangkaian multiplexer dengan 4 input ya. Kalau untuk demultiplexernya juga sama, buat rangkaian logika dengan 4 output. Jadi seperti itu. Oke, itu saja dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.